akan merugikan manajemen atau bahkan mempengaruhi opini, maka ini menjadi salah satu risiko audit juga ketika ternyata manajemen tidak atau belum mengungkapkan semua informasi. Sehingga adanya penambahan P2 di sebelah kanan ini, kita harapkan bisa meyakinkan bahwa seluruh pengungkapan dari manajemen itu sudah memadai tadi. Nah, ini ada presentasi, ada audit objektif terkait dengan asersi, presentation, and disclosure. Jadi fokus dari presentation and disclosure ini tujuan auditnya hanya ada dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan transaksi, yang kedua adalah terkait dengan saldo. Kalau terkait dengan transaksi, fokus kita adalah pada satuan-satuan transaksi pada masing-masing akun itu sudah diagregasi ya, sudah dikumpulkan, sudah digabungkan, sudah dikonsolidasikan, dan juga dijelaskan dengan tepat. Pengungkapannya sudah relevan dan juga understandable atau dapat dimengerti, mudah difahami, mudah dibaca, dan seterusnya. Kemudian kalau yang terkait dengan saldo, ini kita bicaranya masalah saldo akhir, pengumpulan dari total yang sudah kita uji melalui prosedur test of detail balance. Kalau di sini ya mungkin sudah menjadi gabungan dari prosedur TOC, SAP, dan STOT. Nah, kalau di sini agregasi dari prosedur TDB, kita sudah punya saldo gabungan dari seluruh akun, dan kemudian itu nanti akan kita uji apakah memang satuan-satuan saldo dari masing-masing akun atau siklus ketika digabungkan angkanya sudah memadai. Ini contoh dari prosedur substantifnya, masih menggunakan kata-kata atau kalimat perintah biasanya. Kalau ciri khas dari prosedur audit itu selalu menggunakan kata-kata perintah gitu. Review, inquiry, kemudian reconcile, kemudian baca, dapatkan kontrak, dapatkan laporan keuangan, lakukan wawancara kepada manajemen, lakukan konfirmasi, dan seterusnya. Di sini tinjau kebijakan pengenalan pendapatan. Misalnya kita mau fokus pada kebijakan akun-akun tertentu, kita mau analisis apakah kebijakan dari organisasi itu sudah sesuai dengan PABU misalnya. Apakah kebijakannya ini tidak melanggar ketentuan yang lebih umum? Apakah kebijakan ini sudah memang relevan dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan seterusnya. Kemudian lakukan rekonsiliasi. Ini kalau kita bicara soal masalah disposal. Di yang ketiga ini masalah piutang, kita diminta untuk meninjau kontrak-kontrak utang dari klien dan juga footnote dalam laporan keuangan. Dan sebaliknya kalau misalnya penyajian utang berarti juga sama, kita harus meninjau kontrak piutang dari klien dan dari vendornya. Yang terakhir, gunakan checklist untuk pengungkapan apakah semua laporan keuangan ini sudah diungkapkan dengan memadai. Nanti kita akan melihat di belakang masalah checklist ini, kelengkapan checklist atau daftar periksa ini. Di bagian ketiga, satu hal yang memang hanya dilakukan pada tahap pengakhiran atau pada tahap keempat, ini adalah peninjauan atau review terhadap contingency liabilities dan juga komitmen yang biasanya komitmennya bersifat jangka panjang ya. Jadi seperti teman-teman sudah pelajari mungkin dalam mata kuliah sebelum-sebelumnya, salah satu hal atau aktivitas yang perlu menjadi concern baik oleh manajemen maupun oleh auditi di akhir periode akuntansi adalah adanya tanggung jawab kontingensi. Ini bisa terjadi atau bisa dianggap menjadi contingency liabilities jika memenuhi 3 prasyarat ini. Yang pertama adalah dia tidak selalu berupa pembayaran, tapi ada potensi pembayaran di masa mendatang. Ini kepada pihak-pihak luar atas segala hal, atas segala aktivitas termasuk adanya gangguan aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Ini menjadi prasyarat pertama. Yang kedua adalah kita tahu ada potensi pembayaran tadi, tapi jumlahnya belum pasti gitu, berapa jumlahnya atau apa bentuk gangguannya, itu menjadi satu hal yang belum bisa kita putuskan di masa sekarang. Dan kemudian hasilnya ini bisa kita selesaikan dengan beberapa event atau future event, kegiatan-kegiatan, aktivitas atau transaksi yang bukan terjadi pada masa kini, tapi terjadinya masa mendatang. Ini kalau teman-teman biasanya yang sering dicontohkan kalau di realnya nih garansi ya. Garansi atau klaim garansi, kemudian bisa juga misalnya seperti asuransi, bahkan kalau sekarang ini yang masuk misalnya disaster ya, adanya kerusakan-kerusakan dari risiko bencana yang terjadi dan mengakibatkan ada dampak terhadap gangguan aset ini,
Ini juga bisa muncul dari adanya bencana-bencana baik alam maupun non-alam. Next adalah ketika kita sudah tahu 3 prasyarat tadi, berarti ada kewajiban auditor untuk mereview contingency liabilities ini dan juga long term commitment ini. Kenapa kita perlu melaksanakan verifikasi atau review ini? Ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah agar kita bisa meyakinkan bahwa manajemen telah mengklasifikasi kontingensi dengan benar. Jadi kalau misalnya kita tahu 3 prasyarat tadi sudah ada, kita sudah bisa identifikasi aktivitas-aktivitas kontingensinya, kita tidak berhenti di situ, tapi juga harus melihat kira-kira klasifikasi oleh si manajemen tadi sudah tepat ataukah belum gitu. Nah, kalau belum tepat, apa saja hal-hal yang nanti bisa kita koreksi atau kita bisa sajikan tambahan informasi ini kepada manajemen. Ini menyangkut yang kedua ya, kita harus mengidentifikasi praktek-praktek apa saja kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Nanti kita bisa tambahkan sebagai koreksi pada laporan keuangan atau nanti kita bisa tambahkan dalam surat manajemen. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan manajemen letter atau surat manajemen. Alasan berikutnya atau tujuan berikutnya ada cara prosedur yang bisa kita gunakan secara umum untuk mencari kewajiban atau mengenali kewajiban kontingensi yang ada di audit kita. Pertama yang paling mendasar adalah melaksanakan inquiry. Inquiry atau wawancara. Kita bisa minta kepada manajemen untuk menjelaskan, Bapak Ibu manajemen punya nggak sih semacam estimasi atau semacam deskripsi terhadap peristiwa-peristiwa yang memungkinkan nanti terjadinya munculnya contingency liabilities ini gitu. Jadi kita bisa memulai dari yang paling mendasar dan paling mudah adalah minta kepada manajemen untuk menjelaskan kira-kira apa saja peluang-peluang yang bisa menimbulkan dampak adanya kewajiban kontingensi ini. Yang kedua, meninjau laporan agen pendapatan internal ya. Ini IRA atau Internal Revenue Agen ini kalau di Amerika ya, IRA, kalau di kita mungkin kurang lebih sama dengan Direktorat Jenderal Pajak gitu. Mungkin di beberapa bidang tugas IRA ini salah satunya adalah mengidentifikasi laporan-laporan terkait dengan perusahaan. Nah, kita juga bisa kalau sebagai auditor minimal ini yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sulit mengakses kepada laporan DJP, minta kepada laporan internal audit dari masing-masing kantor yang kita periksa. Jadi biasanya kita mereview dalam 1 tahun ini ada nggak sih laporan audit dari IA ini atau dari internal auditor ini? Nanti kita minta, kita evaluasi, kira-kira dari laporan auditnya ada nggak yang berdampak pada kontingensi. Yang ketiga adalah kita perlu meninjau laporan dan juga risalah-risalah rapat, baik itu dilakukan oleh direksi atau direksi dan pemegang saham atau divisi-divisi terkait. Ini biasanya kita bisa minta apa yang disebut dengan notulen rapat gitu. Notulen rapat ini kita bisa tanyakan kira-kira hasilnya rapat itu ada nggak yang bisa kita evaluasi sebagai kaitan dengan informasi kontingensi ini. Dan terakhir adalah menganalisis biaya hukum. Biaya hukum itu biaya-biaya yang muncul dari aktivitas hukum ya, biasanya nyewa pengacara, biaya persidangan dan seterusnya. Ini kita lihat dan kita bisa mereview putusan-putusan yang ada di masing-masing laporan biaya hukum ini. Prosedur selanjutnya adalah bisa minta surat dari setiap pengacara yang dimiliki oleh klien kita. Jadi biasanya kalau swasta mereka selain punya divisi hukum atau legal division, bisa jadi mereka juga meng-hire ya pengacara-pengacara yang mahal gitu atau yang pengacara-pengacara profesional. Saya ralat ya, bukannya mahal. Kalau mahal atau murah kan itu relatif soal tarif ya. Ini yang saya maksud adalah pengacara-pengacara yang ada di luar divisi legal perusahaan itu yang mungkin di-hire untuk memberikan layanan hukum. Jadi kita bisa minta semacam informasi atau surat dari pengacaranya klien apa saja kasus-kasus yang sedang dihadapi pada masa kini dan kita bisa melihat nanti bisa mengevaluasi ada nggak dampaknya untuk masa depan. Terus meninjau dokumentasi audit, kalau ini berarti lebih kepada internal kita dan kalau nanti
ada dokumentasi audit yang kira-kira baik dari usulan jurnal koreksi atau temuan pemeriksaan kita berdampak pada contingency liability juga sama, kita harus sampaikan kepada manajemen. Yang terakhir adalah memeriksa surat kredit yang berlaku pada tanggal neraca. Nah, kira-kira masih ada nggak tagihan-tagihan kita, kredit-kredit terhadap pihak lain yang nantinya begitu laporan keuangan sudah tutup buku, masih ada dampak pada penyajian di laporan keuangan tahun sebelumnya yang sedang kita audit. Ini membedakan antara apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika contingency liability tadi kemungkinannya terjadinya kecil atau besar. Kalau kecil bagaimana, kalau besar bagaimana. Yang pertama istilah di sini adalah pakai istilah remote ya. Atau sedikit kesempatan, mungkin kita bisa bilang jarang gitu atau bahkan tidak pernah, hampir tidak pernah. Hampir tidak ada gitu juga bisa. Jadi kalau yang jarang ini atau hampir tidak terjadi ini, dampaknya dalam laporan keuangan adalah tidak ada pengungkapan yang perlu disampaikan oleh audit kita. Jadi kalau memang mustahil terjadi atau jarang terjadi atau hampir tidak pernah terjadi ya nggak usah diungkapkan gitu. Yang kedua lebih dari jarang ya, reasonable possible gitu ya. Mungkin terjadi, tetapi tidak sangat sering. Mungkin bahasa yang sering kita pakai biasanya adalah kadang-kadang gitu. Kalau kadang-kadang ini bisa kita gunakan footnote atau catatan kaki pada laporan keuangan di CALK-nya. Nah, kalau kemungkinan terjadinya ini ternyata lebih tinggi atau lebih sering, maka ada dua aspek yang harus kita evaluasi. Yang pertama, ada nggak kira-kira dampak secara nilai, secara rupiah atau secara dolar? Yang pertama, kalau misalnya jumlahnya tadi bisa kita perkirakan secara wajar, maka kita bisa langsung membuatkan koreksi atas nilai kontingensi tadi. Tetapi kalau jumlahnya tidak dapat diperkirakan, maka seperti yang kedua tadi cukup kita mengungkapkan footnote saja. Oke. Jadi ini adalah hubungan antara kemungkinan terjadinya dengan perlakuan pada laporan keuangan atas temuan auditor mengenai masalah contingency liabilities tadi. Ini adalah contoh dari apa yang disebut dengan catatan kaki ketika kita sudah punya estimasi ya. Ada bunyinya misalnya begini ya. Ada berbagai gugatan dan tuntutan terhadap perusahaan dan seluruh anak-anak perusahaannya yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke perusahaan. Hal itu adalah opini dari manajemen perusahaan atau berdasarkan opini manajemen berdasarkan pada informasi saat ini bahwa ultimate liability yang berasal dari gugatan dan tuntutan tidak akan mempengaruhi materialitas laporan keuangan konsolidasian atau hasil operasi perusahaan dan seluruh anak perusahaannya. Perusahaan sudah menyetujui untuk memberi garansi pembayaran kembali dari pinjaman bank sebesar 14 juta dolar kepada beberapa perusahaan afiliasi di mana perusahaan tersebut memiliki kepemilikan kecil. Ini bentuk footnote yang dicontohkan di sini ketika itu reasonably possible atau probable, cukup mungkin terjadi atau kemungkinan terjadinya lebih tinggi, maka dibuatkan footnote seperti ini ya, dibuatkan catatan kaki untuk akun-akun yang terkait. Ini berarti akunnya adalah liability. Next adalah tujuan 23.3 untuk mendapatkan dan mengevaluasi surat dari pengacara klien. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari perolehan surat ini adalah agar auditor bisa mengevaluasi segala kasus hukum. Ini disebut dengan litigasi ya. Litigasi ini adalah ya sebut saja proses hukum yang harus dilewati oleh klien atau tuntutan-tuntutan hukum yang sedang dihadapi klien, dan kita harus mengevaluasi apa dampak terhadap kasus-kasus hukum ini. Ini daftar dari litigasi ini kemudian kita minta kepada pengacara si klien tadi, kita minta setidaknya 2 daftar berikut. Yang pertama adalah apa saja ancaman atau bahasa lain mungkin tuntutan hukum ya yang sedang berjalan atau masih tertangguh, artinya berarti belum ada putusan pengadilan. Dan kemudian yang kedua, apa saja tuntutan-tuntutan yang
dinyatakan atau tidak dinyatakan, dan kemudian pengacara ini memiliki keterlibatan yang signifikan. Berarti misalnya ada kasus-kasus yang terkait dengan perusahaan itu dan kemudian pengacaranya tetap terlibat, terlepas nanti ada dampak terhadap klaim harta atau uang perusahaan ataukah tidak, maka pengacara ini karena dia terlibat akan diminta daftarnya juga, kita minta untuk penyelidikannya juga. Ini penyelidikannya atau inquiry-nya atau permintaannya ini kita buat saja bahasanya menjadi permintaan dokumen ya, jangan penyelidikan. Karena kalau penyelidikan bukan ranah auditor ya. Jadi permintaan dokumen standar kepada pengacara klien atau informasi ini bisa mencakup hal-hal yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah selain ada item atau daftar tadi atau list kasus-kasus apa yang dihadapi, kita juga bisa minta komentar lebih lanjut atau informasi lebih lanjut. Tidak hanya fokus kepada perkembangan kasusnya, tapi kita juga bisa meminta opini dari pengacara tadi. Ini bermanfaat nanti untuk estimasi kontingensi tadi. Kira-kira bagaimana peluang menang atau kalahnya, atau mungkin apa dampak yang akan dihadapi klien secara laporan keuangan, kira-kira bisa nggak nanti ada dampak keuangan, klien harus membayarkan sejumlah uang tertentu, atau sebaliknya bisa mendapatkan sejumlah uang tertentu gitu. Kemudian kalau ini tadi sifatnya individu pengacara, kalau yang ini adalah firma hukum, sama halnya kalau yang di atas ini adalah auditor, kalau di sini adalah KAP-nya. Kita minta secara official dari kantor hukumnya si pengacara tadi untuk mengidentifikasi tindakan hukum apa saja litigasi yang terdaftar maupun tidak terdaftar, dan minta semacam konfirmasi bahwa daftar hukum yang ada di klien tadi sudah komplit sebagai prosedur tambahan atau prosedur alternatif dari si pengacaranya tadi. Yang ketiga, kita minta juga pernyataan dari si pengacara tadi mengenai masalah ada nggak dampak kasus hukum ini yang nanti membutuhkan pengungkapan pada laporan keuangan. Karena yang 1 dan 2 ini kan belum tentu semuanya berkaitan dengan masalah finansial gitu. Kalau misalnya tidak ada dampak tuntutan keuangan, ya berarti hanya berhenti di kasus hukum saja. Tapi kalau misalnya yang ketiga nanti masalah hukum ini akan ada dampak tuntutan, pembayaran, klaim, dan seterusnya yang ada dampaknya terhadap laporan keuangan, ini auditor juga perlu menanyakan kepada pengacara, kira-kira menurut opini si pengacara tadi bagaimana? Ada nggak nanti akibat lebih lanjut sehingga auditor perlu melaksanakan koreksi pada laporan keuangan. Nah, kadangkala ini dimungkinkan ya pengacara akan menolak, kita akan berikan penolakan untuk memberikan auditor informasi mengenai masalah kontingensi ini. Kenapa ini bisa terjadi? Di sini dijelaskan bisa 2 hal sebabnya atau 2 hal aspeknya. Yang pertama adalah pengacara emang kurang paham gitu. Misalnya dia paham dari masalah kasus hukumnya, paham tentang masalah finansialnya. Dia tahu perkembangan kasusnya, tapi kalau ditanya ada nggak Pak dampaknya terhadap laporan keuangan, itu di luar kemampuannya dia untuk menjelaskan, dan dia memang nggak bisa ngasih karena memang dia tidak paham atau tidak tahu. Yang kedua, dia sebenarnya mengerti, tapi menurut pengacara ini merupakan kerahasiaan dari klien tadi. Nah, kalau ketemu yang kedua ini biasanya prosedur alternatifnya auditor akan meminta melalui klien ya. Jadi klien biasanya akan kirim surat seperti hanya surat konfirmasi hutang piutang atau konfirmasi minta rekening koran ke bank, itu biasanya si klien akan membuat surat atas nama auditor. Kalau pengacaranya menolak, ini auditor misalnya memandang informasi ini sangat signifikan, berarti ada dampak kepada opini ini. Kalau misalnya memang kasus yang sedang ditanyakan auditor tadi sangat signifikan dan berpengaruh terhadap laporan keuangan, akan ada kemungkinan auditor mengubah laporan auditnya karena kurangnya bukti. Jadi cukup ngeri ya, atau cukup berat ini dampaknya ketika memang auditor menganggap proses litigasi itu penting, namun buktinya tidak diperoleh. Sementara kalau di Amerika sana, SOX atau Sarbanes-Oxley Act ini sebenarnya sudah mengatur ya, sudah memberikan kewajiban kepada si pengacara yang ada di Amerika sana, khususnya yang melayani perusahaan publik untuk melaporkan pelanggaran material
terhadap undang-undang. Di Indonesia ini kemarin contohnya apa yang dilakukan oleh OJK atau regulator yang lain ya, Bursa Efek ini juga memberikan rilis kepada publik kalau misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya pelanggaran hukum ya. Next, di tujuan belajar yang keempat, kita bicara soal subsequent event atau transaksi setelah akhir tahun atau transaksi setelah periode akuntansi berakhir. Ini teman-teman bisa lihat, ini berarti tahun buku yang diperiksa oleh auditor adalah 2019, berakhir laporan keuangannya pada 31 Desember. Maka mulai bulan Januari, tanggal 1 Januari 2020, ini adalah periode audit. Disebut juga dengan istilah field audit atau audit lapangan. Ini akan berakhir field audit ini tanggal 11 Maret 2020. Jadi mulai 1 Januari sampai 11 Maret ini adalah periode auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan. Dan pada tanggal 11 Maret ini adalah tanggal auditor menerbitkan laporan audit. Jadi auditornya menanggali laporan auditnya tanggal 11 Maret, sekaligus idealnya ini, saya bicara ideal dulu karena nanti di belakang ada kasus lain, auditor memberikan juga laporan audit terbit pada tanggal ini. Jadi ada dua tanggal ya, tanggal laporan audit dan tanggal penerbitan. Kadangkala secara praktek di lapangan nggak selalu sejalan. Misalnya di sini 11 Maret adalah tanggal di audit report, tapi laporan keuangannya itu terbit bukunya bisa misalnya 10 hari berikutnya gitu, misalnya tanggal 21 bulan Maret, karena dia butuh beberapa proses administrasi, pencetakan dan seterusnya, sehingga ada jeda di sini selama 10 hari. Nah, nanti setelah klien menerima laporan audit dari kantor akuntan, maka klien akan menerbitkan laporan keuangan audited. Kalau di sini berarti laporan keuangan unaudited. Di sini kita lihat ada tanggal yang ada di kotak-kotak biru ini. Ini adalah periode yang sangat mungkin terjadi subsequent event ya. Jadi di sini jelaskan auditor bertanggung jawab untuk mereview peristiwa berikutnya atau subsequent event yang terjadi antara tanggal 31 Desember hingga 11 Maret. Tetapi tidak setelah tanggal laporan audit. Nah, di sini berarti kalau misalnya laporan auditnya tertanggal 20, ada beberapa tanggal itu sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab auditor. Tapi nanti sekali lagi di belakang ada case kalau ada kejadian bagaimana gitu. Akhirnya kebanyakan prosedur audit itu dilakukan mendekati tanggal laporan. Jadi akan fokus untuk subsequent event itu sekali lagi ya bisa bulan Februari atau bisa bulan mendekati tanggal 11 Maret ini. Kenapa subsequent event itu penting untuk diperiksa atau direview auditor? Ini akan kita lihat alurnya. Yang pertama adalah menjadi bagian kewajiban auditor dalam proses penyelesaian audit untuk melaksanakan review dari SE ini. Dan sudah dijelaskan di halaman sebelumnya bahwa normalnya atau idealnya subsequent event itu dicek dari periode berakhirnya laporan keuangan hingga akhir laporan audit. Jadi dari tanggal LK unaudited hingga tanggal audit report. Ini adalah idealnya masa review atau masa dari pelaksanaan review subsequent event. Dan di sini dijelaskan ada dua tipe dari SE. Yang pertama adalah kalau ada dampak atau efek langsung pada financial statement sekaligus membutuhkan penyesuaian dari jumlah financial statement tahun berjalan. Jadi kita sudah yakin bahwa ketika menganalisis transaksi SE tadi ternyata ada dampak yang cukup signifikan dan itu mempengaruhi langsung dari laporan keuangan yang dimiliki atau diterbitkan oleh manajemen. Yang kedua adalah dia ada subsequent event-nya, tapi tidak mempunyai dampak secara keuangan, sehingga yang dibutuhkan hanyalah
penambahan pengungkapan dalam CALK. Kalau yang di sini berarti penyesuaian ini adalah koreksi. Dan dari sisi prosedur juga ada dua kategori. Yang pertama adalah prosedur subsequent event yang menjadi bagian dari verifikasi jumlah saldo akhir tahun. Ini berarti kita embed atau kita gabungkan dengan pengujian melalui test of detail balance ya. Jadi pada saat kita menguji test of detail balance, sekaligus kita melaksanakan verifikasi dari subsequent event. Atau yang kedua, prosedur yang dilakukan secara khusus untuk menemukan peristiwa tertentu atau transaksi yang harus diakui sebagai subsequent event. Jadi kalau kita sudah melaksanakan TOC, STOT, SAP, dan juga TDB, maka pada situasi yang lain, ketika ini sudah selesai, kita kunci saldo akhir tahun, kita tambahkan prosedur untuk melihat subsequent event-nya. Kalau ingin tadi menjadi bagian dari tes detail balance-nya. Yang keempat, auditor kadang-kadang menentukan bahwa subsequent event ini akan mempengaruhi financial statement yang saat ini sedang diperiksa dan terjadi setelah tanggal laporan audit. Tadi masih ingat ilustrasi yang awal tadi. Kalau tadi kita ilustrasikan ada tanggal 31 Desember, kemudian ada tanggal, kalau nggak salah, 11 Maret, tanggal laporan auditnya, kemudian auditi menerbitkan laporan pada 26 Maret. Kita lihat lagi. Nah, begitu ada tadi kan di awal teorinya adalah di sini ya, SE itu menjadi kewajiban auditor untuk memeriksa di sini. Tapi kalau misalnya ketemunya pada tanggal ini bagaimana gitu? Laporan auditnya belum terbit, tapi tanggal auditnya atau tanggal laporan auditnya 11 Maret, pada situasi ini akan ada dua opsi yang bisa dilaksanakan oleh auditor. Yang pertama adalah auditor memberikan perluasan pengujian ya, melaksanakan extend. Jadi kalau sebelumnya hanya fokus kepada SE yang berada antara 31 Desember hingga 11 Maret, pada saat peristiwa ini terjadi dan dirasa ini berisiko, di sini yang saya arsir ini, maka auditor memperluas semua pengujian. Jadi mulai dari 31 diulas lagi sampai dengan 26 Maret. Yang kedua, opsi kedua hanyalah membatasi review hal yang terkait dengan subsequent event baru. Berarti yang SE baru tadi hanyalah yang di sini yang dilihat dan akan dianalisis ada tidak dampaknya kembali ke yang dua opsi tadi ya, ada pengaruh secara finansial atau hanyalah diperlukan pengungkapan saja. Oke, di selanjutnya tujuan pembelajaran kelima, penyimpulan laporan keuangan atau penyimpulan audit. Jadi output ini adalah kita menerbitkan opini atas LK. Standar auditing mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur analitis selama penyelesaian audit. Ini yang teman-teman nanti kerjakan di tugas kelompok dan tugas individu sesuai RPS ya. Kan di situ ada SAP yang biasanya kita sudah kenal. Maaf, S-nya saya rubah. Kita biasanya melaksanakan analytical procedure. Analytical procedure ini ada 3. Sekali lagi di tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, yang disebut dengan SAP kalau di tahap pelaksanaan, dan juga tahap pelaporan. Nah, yang kita laksanakan saat ini adalah analytical procedure pada tahap pelaporan. Jadi, ini merupakan hal yang umum bagi para auditor, termasuk para auditis sebenarnya, untuk melaksanakan prosedur analitis pada tahap laporan keuangan akhir. Paling gampang ya biasanya ini kita menghitung saldo akhir unaudited tambah kurang usulan jurnal koreksi, nanti hasilnya adalah saldo akhir audited ya. Jadi kalau misalnya
ternyata saldo akhir yang kita harapkan tidak balance, berarti ada yang perlu kita cek kembali, apakah di saldo akhir unauditednya yang memang tidak tepat, atau usulan jurnal koreksi yang ternyata tidak klop dengan ekspektasi yang awalnya sudah kita kembangkan, atau ini udah benar tapi ternyata ada kesalahan rumusan atau apapun sehingga saldo auditednya tidak balance. Ini disebut dengan prosedur analitis pada tahap laporan. Jadi pada saat nanti akan ada selisih, kalau misalnya hasil prosedur analitis ini menunjukkan audit tidak sesuai dengan harapan kita perlu menambah bukti audit untuk meyakinkan hitungan tadi, terutama untuk memenuhi aspek presentation and disclosure ini bisa dipenuhi. Jadi masih ada penambahan bukti audit. Misalnya, jurnal koreksinya kok nggak pas, kita bisa konfirmasi lagi ke klien, kenapa ketika jurnal ini dimasukkan, angkanya menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi auditor. Alat analitis ini juga bisa kita gunakan untuk melihat transaksi-transaksi yang tidak biasa. Jadi pada saat SAP kan kita sebenarnya sudah melaksanakan penggunaan analytical prosedur, misalnya melalui teknik audit berbantu komputer TABK atau CAAT ya, CAAT. Nah, pada tahap pelaporan juga sama. Misalnya yang sering terjadi nih, kalau yang pertama transaksi dengan jumlah dolar atau rupiah yang dibulatkan. Kita punya sekian akun, di belakangnya misalnya kalau misalnya satuannya jutaan ya, 1.100,70, kemudian 500,273,15. Nah, pembulatan yang ini biasanya selalu menghasilkan PR gitu. Kalau pada finalisasi laporan keuangan. Sebenarnya angkanya nanti tidak material karena nanti paling angkanya akan berkisar di antara ratusan atau ribuan paling mentok untuk selisihnya ya. Tetapi ketika ini tidak sama, biasanya juga akan, misalnya kita inputnya by system, biasanya akan ada PR sehingga perlu kita bulatkan entah ke bawah atau ke atas atau bahkan tidak dibulatkan sama sekali, sehingga yang penting klop gitu, pendekatan kita dengan pendekatan klien yang penting klop. Yang kedua adalah tanggal dan waktu posting yang tidak biasa. Ini bisa misalnya kita cek ada nggak yang dilaksanakan postingnya atau di luar jam operasional gitu ya. Misalnya malam atau bahkan dini hari gitu. Sementara perusahaan atau anak perusahaan itu berada di Indonesia atau di waktu yang sama. Kalau dini hari versi kita tapi dia di luar negeri, bisa jadi di sana sedang jam pagi sampai sore gitu ya. Yang ketiga, transaksi yang gitu. Kita mau kapital aset harganya misalnya kurang dari dianggap sebagai biaya. Kalau ini kan basisnya ini menjadi bias gitu ya, kurang dengan juta. Sementara nanti ada lagi yang kapitalisasi satunya lagi, sementara aset yang nilainya lebih besar atau sama dengan 1 juta, ini akan dikapitalisasi. Nah, kalau kita ketemu statement di pedoman akuntansi yang begini, ini bias gitu. Angka 1 juta ini bagaimana? Berikan atau kita pastikan dulu ke manajemen. Yang mana yang dikunci? Kurang dari 1 jutanya atau lebih besar dari sama dengan 1 juta. Ini kalau mau kan yang lebih tepat adalah misalnya kurang dari 1 juta sama lebih dari sama dengan 1 juta ini dikapitalisasi. Jadi di sini angka 1 masuk yang proses kapitalisasi. Kalau misalnya di sini angkanya misalnya 999.999, maka ini akan masuk sebagai beban. Ini kita bisa identifikasi angka-angka yang ada di threshold pedoman akuntansi. Langkah terakhir untuk masalah evaluasi dari segmen bukti audit ini, yang pertama adalah kita evaluasi going concern. Seperti sekarang pada situasi pandemi, kita lihat sebenarnya audit kita itu nggak ada masalah gitu dari sisi pedoman akuntansinya, dari sisi pelaksanaan standar semuanya sudah oke, sesuai dengan ketentuan. Tapi ada keraguan-keraguan karena adanya pandemi, kita memperkirakan adanya gangguan terhadap ini juga perlu kita berikan perhatian karena ini kan bisa memberikan kualifikasi ya.
dia bisa unqualified, tapi kita perlu memberikan penekanan tambahan atau paragraf penjelas di sana. Yang kedua adalah kita akan meminta surat perwakilan manajemen. Ini disebut dengan manajemen representation letter atau surat representasi manajemen. Nanti akan ada surat dari auditor yang disebut dengan manajemen letter. Kalau yang ini dari auditi atau dibuat oleh auditi, yang ini dibuat oleh auditor. Yang manajemen representation letter ini, MRL ini, isinya adalah pernyataan dari manajemen bahwa manajemen sudah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan seterusnya. Ada di modul ya, nanti akan ada di jawaban modul. Ini isinya adalah surat dari auditor dan manajemen yang berisi tentang masukan untuk manajemen. Saran, rekomendasi, temuan pemeriksaan, ini menjadi yang disebut dengan manajemen letter. Ketiga adalah mempertimbangkan informasi tambahan dalam dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi misalnya kita bisa dapat informasi-informasi lain mengenai masalah apapun dari misalnya media, DLL, tapi ini adalah relevan dengan audit laporan keuangan kita, maka kita perlu termasuk kita bisa minta laporan tahunan. Ini kalau di Indonesia biasanya juga disebut dengan laporan kinerja. Kalau ada informasi di laporan tahunan atau laporan kinerja relevan juga dengan audit yang kita laksanakan, kita juga bisa buat sebagai sebuah pertimbangan ya. Next adalah, ini suplementari ini kalau di Indonesia tidak terlalu relevan ya. Ini kemarin saya hapus. Kita lanjut saja. Di 236. Pada saat menyelesaikan audit, ini bisa juga dilaksanakan yang disebut dengan pengisian checklist. Kenapa sih pengisian checklist ini perlu? Ini digunakan sebagai salah satu cara untuk memastikan kualitas ya. Jadi kan salah satu kewajiban di standar audit itu kan harus dijaga kualitas auditnya. Ini biasanya kalau di kami disebutkan dengan quality assurance dan quality control ya. QC, quality. Apa bedanya? Ini biasanya dilaksanakan oleh internal team. Jadi biasanya dari mulai ketua tim sampai dengan partner audit, ini ketua tim, ini nanti ada supervisor di sini. Ini melaksanakan yang disebut dengan quality control. Nah, kalau quality assurance ini biasanya dilaksanakan di luar tim. Biasanya ada tim evaluator di luar tim. Kalau misalnya di tempat kami, saya menjadi ketua tim, saya punya supervisor, saya punya penanggung jawab atau partner, disebut juga dengan PJ atau penanggung jawab, maka beliau-beliau itu akan mengisi checklist seperti ini juga. Tapi kalau di tempat kami sifatnya tidak yes no ya, tapi langsung dikunci dalam pemeriksaan bla 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 kami telah melaksanakan 1 2 3, bawahnya ada tanda tangan tim gitu. Nanti di level quality assurance juga ada checklist seperti ini atau statement seperti ini yang dilaksanakan oleh misalnya beliau-beliau menjabat di eselon 1, eselon 2, dan lain yang posisinya secara struktural bukan menjadi pimpinan dalam pemeriksaan ini ya. Jadi ini membedakan antara quality assurance dengan quality control. Bentuknya bisa macam-macam. Ini hanya contoh bentuk checklistnya saja. Next adalah mengevaluasi hasil. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan prosedur audit kita dari mulai tahap 1 hingga tahap 4, kita sudah menyelesaikan proses pengujian kita dari
analytical prosedur pada tahap perencanaan, pengujian pengendalian, pengujian substantif, pada tahap pelaksanaan, hingga tes detail balance, tambah lagi pengujian subsequent event, kita harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan. Inilah yang nanti akan jadi opini audit. Jadi kesimpulan ini yang pertama adalah kesimpulan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku umum. Atau yang kedua, keseluruhan tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jika biasanya bicara saat dengan kata-kata opini, ini bicara tentang masalah yang kedua ini SPI ya. Nanti saya jelaskan perbedaan formal. 5 aspek yang kita gunakan untuk melaksanakan evaluasi hasil. Yang pertama adalah seberapa banyak, seberapa kuat bukti ini sudah mendukung opini auditor. Masih ingat ya, bukti kategorinya harus ada relevansi dan juga reliabilitas. Relevansi ini kita bicara soal kualitas, reliabilitas ini kita bicara soal, relevansi ini kita bicara soal kuantitas dan juga kuantitasnya. Ini keandalan untuk reliabilitas ini. Ini dulu bicara soal kualitas bukti. Yang kedua adalah seberapa lengkap atau seberapa bagus laporan keuangan sudah disajikan oleh audit kita. Kita harus mereview dokumentasi audit. Ini disebut juga dengan kertas kerja audit atau kertas kerja pemeriksaan. Bahasa lainnya adalah audit working paper. Jadi audit working paper ini menjadi bukti yang akan kita jaga, yang akan kita gunakan sebagai aspek mengevaluasi hasil tadi. Jangan sampai kita membuat temuan, jangan sampai kita membuat jurnal koreksi tanpa buktinya. Dan bukti tadi akan kita simpan sehingga menjadi dokumentasi audit. Kemudian kita akan meninjau kualitas dari, ini bahasanya aslinya engagement ya. Yang di kelas 08 tadi sudah saya review menjadi kualitas perikatan. Ya, kita bisa melihat kira-kira penugasan yang sekarang kita alami itu sudah bagus belum sih gitu. Sudah sesuai harapan kita ataukah belum. Yang terakhir adalah ringkasan dari evaluasi bukti. Ya, hasil kita melihat KKP kita atau audit working paper kita tadi, AWP atau KKA kita, ini kita akan sajikan sebuah simpulan, kira-kira secara evaluasi kita sudah memadai ataukah belum. Sama, lagi-lagi biasanya akan didukung dengan checklist, tapi sifatnya kalau yang ini lebih spesifik ke masing-masing akun ya. Misalnya untuk akun PPI, ada satu checklist tersendiri, nanti mungkin akun piutang ada checklist lagi, dan seterusnya. Kalau PPI di sini misalnya, apakah hal-hal berikut telah disajikan dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan dengan memadai. Saldo atas kelas utama, aset-aset yang ada depresiasinya ya. Gedung, bangunan, dan seterusnya. Kemudian apakah depresiasi disajikan secara total atau dengan siklus pada tanggal berakhirnya laporan keuangan, apakah sudah ada deskripsi dari cara metode depresiasi atau kelas-kelas utama PPI, kemudian apakah jumlah dari beban depresiasi atau beban penyusutan untuk masing-masing laporan keuangan sudah disajikan secara memadai dan seterusnya. Jadi ini juga mirip dengan tadi, intinya ada checklist yang digunakan sebagai pedoman untuk auditor memastikan seluruh prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik. Nanti proses alur berpikirnya seperti ini, ketika ini merupakan ringkasan dari sebelumnya teman-teman ya, dari proses awal sekali sampai audit report itu dibangun atau dikeluarkan, kita sudah melaksanakan audit, proses audit baik menggunakan pendekatan akun, pendekatan siklus, dan juga pendekatan tujuan audit, masing-masing sudah kita laksanakan prosedurnya. Di situ kita ada 4 hal yang sekali lagi menjadi pertimbangan.
prosedur audit apa yang kita gunakan, berapa jumlah sampel, item mana yang akan kita pilih sebagai sampel, dan kapan kita melaksanakan audit. Setelah itu kita mengevaluasi hasilnya, baik secara akun, berarti kalau secara akun saldo-saldonya, kemudian transaksinya, kalau secara siklus, berarti hubungan antar akun ini sudah kita lihat dan sudah tampak memadai. Kemudian kita akan membuat estimated misstatement ya. Biasanya estimasi ini dalam bentuk salah saja yang kita perkirakan per masing-masing akun. Ini kita nanti akan melihat audit risk. Kita biasanya identifikasi risiko audit masing-masing akun apa atau masing-masing siklus apa. Nanti kita buat yang seperti kemarin ya, materialitas, overall materiality, dan juga performance materiality-nya. Tahapan terakhir nanti kita akan mengevaluasi overall financial statement, kemudian dari estimated misstatement yang sudah kita buat by account tadi, kita cek dari sisi overall-nya, dan harapannya audit risk ini secara overall statement sudah achieve ya, sudah tercapai. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan analisis kita terhadap inherent risk, control risk, dan juga audit risk-nya. Ini terakhir kita bisa mengevaluasi semua bukti sehingga kita bisa menghasilkan audit report atau disebut dengan opini. Ini auditor harus menunggu ya sebenarnya, harus firm untuk memutuskan apa opini yang tepat ketika semua bukti sudah dikumpulkan. Jadi kembali ke tadi ya, di akhir-akhir pun ketika kita sudah mengevaluasi bukti kok masih ada yang keyakinan kita kurang atau tidak memadai, maka biasanya akan ada prosedur-prosedur tambahan untuk meyakinkan betul bahwa laporan keuangan itu sudah kita kunci sedemikian rupa, kita yakin dengan bukti yang kita kumpulkan. Dan sebagian besar KAP, termasuk kantor tempat saya bekerja ya, punya manual gitu, punya dokumen pelaporan audit yang sudah terstandar atau komprehensif. Jadi biasanya formatnya sudah diatur, pemilihan katanya itu bagaimana dari setiap opini audit yang ada. Ini zaman dulu di UAS sempat dikeluarkan juga ya, misalnya bagaimanakah narasi untuk membuatkan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Nah, kalau posisi sekarang dengan open book kok sepertinya tidak, atau kemungkinan kecil keluar soal-soal yang modelnya begitu. Karena lebih ke menghafalkan narasi ya. Di tujuan pembelajaran ke-7, ini kita perlu melakukan komunikasi dengan komite audit dan manajemennya. Jadi pada saat audit selesai, hal-hal yang sifatnya sangat signifikan ini perlu kita sampaikan kepada komite audit. Kalau di swasta ada atasannya, boleh kita bilang atasannya internal auditor, disebut dengan komite audit, pihak yang menjadi partner dari auditor juga kalau kita mau berdiskusi dengan direksi. Kemudian ada juga yang disebut dengan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola, ini bisa disebut dengan TCWG ya, those charged with governance ya, those charged with governance. Bentar saya hapus dulu. Jadi those charged with governance ini bisa siapapun yang diberikan tanggung jawab, diberikan tugas oleh pemegang saham untuk mengurusi tata kelola atas perusahaan, termasuk atas laporan keuangannya. Apa saja yang perlu kita sampaikan kepada komite audit atau TCWG? Yang pertama adalah kalau ada tindakan penipuan atau tindakan fraud yang bisa dideteksi oleh auditor. Yang kedua adalah kalau ada kelemahan atau defisiensi internal control SPI yang kita temukan. Nah, kemungkinan lainnya dan juga surat manajemen atau yang tadi saya sudah sampaikan, inilah disebut dengan manajemen letter. Ini biasanya berisi masukan-masukan, rekomendasi atau masalah yang ditemukan oleh auditor. Ini di sektor private. Nah, kalau di sektor publik, satu senjata saja ya biar nggak bingung. Di sektor publik kan saya pernah cerita kalau laporannya sampai tahun 2020 kemarin ini, kemudian ada buku tentang SPI dan buku tentang kepatuhan. Ini kalau bisa masuk di sini,
Nah, mulai tahun 2021 ini ada 2 buku, satu adalah opini, yang kedua adalah SPI plus kepatuhan. Kalau dulu ada 3, 1, 2, 3. Jadi kalau sekarang permasalahan efisiensi internal kontrol dan juga masalah termasuk digabungkan satu buku menjadi buku 2 ini, isinya SPI dan kepatuhan. Yang hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang pertama adalah masalah kemungkinan adanya fraud. Standar audit ini mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua penipuan dan tindakan ilegal terlepas dari materialitasnya. Jadi kasus yang sifatnya fraud atau kecurangan itu harus disampaikan terlepas dia misalnya kita anggap tidak material. Misalnya nilai asetnya sebuah perusahaan ini 1 triliun. Kita ketemu masalah fraud yang nilainya kurang dari 100 juta. Ini kan secara persentase jauh sebenarnya. Mungkin sekian 0,sekian persen dari angka 1 triliun ini. Tapi karena ini fraud, ini tetap perlu kita laporkan kepada auditi, kepada si manajemen tadi, karena ini menjadi satu hal yang diatur dalam standar. Yang kedua, masalah kelemahan SPI atau defisiensi dari internal pengendalian internal. Ketika kita menemukan masalah-masalah yang kita anggap signifikan, kita anggap material dalam masalah pengendalian internal, nanti ada risiko dia berdampak kepada seluruh pihak, ada risiko dia mempengaruhi berbagai siklus, maka ini nanti harus juga kita sampaikan kepada manajemen. Itulah disebut dengan defisiensi pengendalian internal. Nah, ini bisa kita sajikan dalam tadi yang disebut dengan manajemen letter. Yang lain adalah kalau ada informasi-informasi tambahan lain yang bisa diperoleh auditor dan nggak ada kaitannya dengan fraud, nggak ada kaitannya dengan SPI, tapi kita rasa perlu kita sampaikan, ya kita harus sampaikan. Dan tadi di sini adalah definisi dari surat manajemen atau manajemen letter ini adalah surat yang bertujuan untuk memberitahu klien mengenai rekomendasi dari KAP untuk meningkatkan hal-hal atau setiap bagian dari bisnis yang dimiliki oleh si klien tadi. Makanya di sini kita bisa masukkan unsur-unsur dari defisiensi SPI, termasuk juga masalah kepatuhan. Dan terakhir adalah bagaimana tanggung jawab auditor ketika auditor menemukan fakta yang dapat mempengaruhi laporan audit, tapi kejadiannya ditemukan setelah penerbitan laporan audit. Jadi kalau kejadian seperti ini, tadi auditor sudah terbit laporan auditnya, tanggalnya 11 Maret sudah terbit, kemudian auditi sudah menerbitkan laporan keuangan audited di tanggal 26 Maret. Nah, ini kebalikan, ketemu nih kasus lagi di sini gitu. Ini sama dengan yang terjadi kemarin pada satu laporan keuangan maskapai ya. Karena kalau di laporan keuangan perusahaan penerbangan ini kan yang komentar adalah komisaris independen ya. Sehingga di situ dampaknya adalah OJK, juga Kementerian Keuangan ya, turun tangan, kemudian memberikan macam-macam, mulai dari rekomendasi, restate, sanksi, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini yang menemukan auditornya, kalau yang kemarin kan yang melaksanakan investigasikan regulator berdasarkan catatan dari komisaris independen. Ini auditor yang pertama punya kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder tahu dulu adanya kesalahan penyajian ini. Jadi yang pertama adalah auditor harus memastikan bahwa seluruh stakeholder mengetahui kesalahan dari penyajian ini. Yang kedua, kalau auditor betul-betul meyakini bahwa ketemu masalah tadi adalah tidak benar, termasuk menyesatkan, maka yang paling di-request oleh auditor adalah meminta klien segera mengeluarkan revisi atau restate atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya diterbitkan kembali, dibularkan revisi yang mencakup kenapa perubahan itu terjadi atau apa alasan revisinya. Ini adalah tahapan kedua yang perlu dilaksanakan oleh auditor ketika menemukan kasus-kasus setelah laporan keuangan sudah terbit. Yang ketiga, gimana kalau misalnya klien menolak untuk mengungkapkan pernyataan tadi? Maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah
auditor perlu memberikan informasi kepada dewan direksi. Yang kedua, auditor memberitahu kepada para regulator. Ya, di antaranya tadi kalau misalnya dia perusahaan publik, ngasih tahu mungkin ke OJK, ke Bursa Efek, dan seterusnya ya. Siapapun yang ada kaitannya dengan perusahaan yang sedang diperiksa oleh KAP tadi. Jangan sampai KAP yang disalahkan gitu, padahal KAP-nya sudah menginformasikan. Kemudian juga ngasih tahu siapapun yang menjadi stakeholder dari laporan keuangan dari entitas yang diperiksa ini. Ya, ini subsequent discovery-nya. Kalau yang tadi ada yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang sekarang kita bahas adalah kasus-kasus yang terjadi setelah laporan keuangan diterbitkan. Oke, sudah selesai materi secara konsep pada hari ini. Saya persilakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, menambahkan atau berdiskusi, silakan. Tidak ada? Belum, Mbak. Oke. Kalau belum ada, langsung saja ya, saya persilahkan. Kita masih punya waktu 1 jam 15 menit, kurang lebih untuk 2 presentasi. Kelompok yang akan mempresentasikan tugasnya di buku Pak Sukresno Agus, kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Ya, silakan kelompok 3. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Siapa aja kelompok 3? Ada saya absen 14 Irsyad, terus Wara sama Yola, Pak. Oke. Silakan dimulai, Mas, Mbak kelompok 3. Irsyad, Wara, dan Yola. Apa sudah terlihat Excel-nya, teman-teman? Sudah. Apa suara saya terdengar jelas? Yola ya nih suaranya? Iya, Pak. Ya, kalau boleh kencengin sedikit, tapi kalau udah maksimalnya nggak apa-apa. Agak Ya. pelan suaranya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 9 terkait penyelesaian audit. Kelompok kami terdiri dari absen 14 Irsyad, absen 28 Wara, dan saya sendiri Yola, absen 29. Next soal. Prosedur analitis. Dewan Standar Audit menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penelaahan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif. Terakhir, atas laporan keuangan yang telah diaudit. Yang pertama, pastikan telah melengkapi kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 di buku 2. Yang kedua, bandingkan jawaban Anda dengan data yang diberikan oleh pengajar. Yang ketiga, isilah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi berdasarkan data yang diberikan oleh pengajar. Dan lalu lengkapi lembar prosedur analitis yaitu ARP 2.1 sampai ARP 2.3 berdasarkan data yang diberikan oleh pengajar. Untuk jurnal koreksi yang ada pada modul 9 ini adalah seluruh jurnal yang berasal dari modul 2 hingga modul 8 yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam modul 9. Teman-teman juga bisa melihat ke referensi KK atau indeks yang ada, itu merupakan asal atau indeks dari setiap jurnal koreksi atau reklasifikasi yang ada. Tinggal dimasukkan kembali ke dalam modul 9.
Next. ARP langsung ARP. ARP 2.1. Jadi ARP 2.1 ini merupakan indeks neraca bagian aset yang sumber dari saldo untuk per auditnya adalah berasal dari AR 2.1. Nah, untuk per audit 2011 bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah saldo awalnya. Lalu untuk per audit 2012 bisa dilihat dari A2.1 yang di sheet sebelumnya. Jadi untuk bagian aset bisa dimasukkan kembali tinggal dimasukkan saldo akhirnya saja. Balik lagi. Nah, untuk presentasi kenaikan atau penurunan diperoleh dari selisih per audit 2012 dikurangi per audit 2011 dibagi per audit 2011. Ke bawah, keluar. Nah, sehingga untuk saldo akhir total aset per audit 2011 adalah 4.318.163.943, sementara untuk per audit 2012 adalah 4.558.351.676 dengan kenaikan 5,10%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ARP 2.2 yang membahas tentang prosedur pendekatan analitis untuk bagian kewajiban dan ekuitas. Kurang lebih sama seperti 2.1, di mana pertama-tama kita membuat indeks A2.2. Di A2.2 ini kita memasukkan semua jurnal koreksi yang menyangkut akun-akun yang ada di kewajiban dan ekuitas. Contohnya misalkan PT Yuki. Nah, PT Yuki ini terdapat koreksi sebesar 52.250.000 ini dari jurnal yang nomor 7 di awal tadi. Lalu ketika kita masukkan, semuanya sudah kita masukkan, kita total, dan kita bisa mendapatkan saldo per audit tahun 2012 dengan menambah saldo per klien dengan jurnal-jurnal koreksinya. Setelah mendapatkan saldo per audit, kita masukkan ke ARP 2.2. Setelah kita masukkan ke ARP 2.2, kita dapatkan selisih dari saldo per audit 2011 dengan 2012. Setelah itu, kita buat presentasinya, berapa kenaikan dan penurunan yang dialami sama akun-akun tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wara. Selanjutnya adalah indeks ARP 2.3, yaitu prosedur penelaahan analitis laba rugi. Nah, seperti pada indeks-indeks sebelumnya, ini per audit 31 Desember 2012 diperoleh dari A3.1. Seperti penjualan, itu pada penjualan per klien pada 31 Desember 2012 sebesar 5.480.000.000 sekian. Lalu terdapat jurnal koreksi sebesar 115 dan menghasilkan per audit pada 31 Desember 2012 sebesar 5.365.000.000 sekian. Nah, pada penjualan ini juga dapat kita ketahui saldo per auditnya itu dari PL1. Lalu beban usaha bisa kita lihat di PL3. Nah, pada
kolom ini merupakan selisih antara per audit pada tahun sebelumnya sama dikurangi per audit tahun 2012. Lalu persentasenya diperoleh dari selisihnya ini tadi dibagi dengan teraudit pada tahun 2011. Pada indeks ini dapat kita lihat penjualan pada tahun 2012 itu turun, lalu beban penjualannya juga turun. Akan tetapi beban usahanya meningkat sebesar 100 juta sekian, 14,56% dari tahun 2011. Sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 378 juta sekian pada tahun 2018 dengan selisih 185.740 juta 87 dengan tahun sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun Bapak. Mbak bisa buka di aset aja, salah satu contoh. ARP-nya aset. Nah, ini teman-teman kalau membuat, ini memang sudah disajikan di template ya, tapi saran saya kalau untuk penyajian prosedur analitis, terutama yang seperti ini, salah satu yang bisa kita sajikan juga masalah naik turun, selain naik turun atau fluktuasi per tahun, menambahkan presentase, mungkin taruh di kolom H sementara aja ya. Di situ, nah misalnya kas itu sama dengan per audit yang 2012 ya, dibagi total aset yang E22. Bisa atas aset lancar, ya dari situ nggak apa-apa. Kasih persentase ya Mbak, generalnya diganti percentage atau, ya, kasih 2 angka di belakang koma. Oke, tarik ke bawah, tapi jangan lupa didolarin dulu yang pembaginya. Yang E12, E13 itu. Ya, dikasih logo dolar di situ sama sebelahnya. Di tengahnya Mbak, $13. Tarik ke bawah. Sampai, kalau ini pembaginya aset lancar, berarti cuma sampai perlengkapan. Nanti yang aset tetap dibikin gitu juga. Sekarang pembaginya adalah, cek dulu total aset tetapnya ada nggak? Ada total sendiri nggak? 4538 itu total apa? Di kolom E22. Paling bawah. Yang nilai buku bukan Pak, yang aset tetap. Ya, itu E20 ditambah E15. Ini sudah total ya berarti ya? Ya, yang nilai buku berarti Pak. Ya. Ini berarti aset tetapnya anggaplah tidak ada unsur lain ya, cuman ada satu. Ini aja kalau gitu pembaginya dibikin aja total aset, jangan yang aset lancar. TE-nya 22. Oke, itu tarik. Semua bisa langsung ke bawah sampai ke nilai buku. Berarti yang harga perolehan itu hilangin aja. Dari mulai value sampai akumulasi penyusutan bisa dihilangin. Di atasnya juga delete. Nilai buku bisa. Harga perolehan aja yang di-delete. Copy aja rumusnya itu salah satu.
Langsung di copy bisa kok Mbak. Nah, situ copy. Di-undo dulu kalau misalnya nggak bisa, dibiarin dulu seperti tadi. Keluar dulu. Kopinya kopi biasa aja, langsung itu copy, paste di situ aja langsung. Ctrl C, Ctrl V aja langsung. Di nilai buku. Ya. Oke. Udah, sekarang yang di poin G, yang di kolom G, yang angkanya besar dikasih highlight kuning. 100 itu dikasih highlight. Kemudian 31 paling atas dikasih highlight. 32 juga dikasih highlight. Juga di kolom H-nya, berarti 57, boleh 3 terbesar yang 26, 57, sama 35. Oke. Turun ke bawah, ada simpulannya nggak ini? Nah, ini dikasih simpulan ya, di schedule ini bisa dikasih simpulan di atasnya tulisan klien itu dibikin row 25 itu isi simpulan gitu juga boleh. Jadi intinya diusahakan setiap kertas kerja ini nanti nggak usah direvisi, nggak usah dikembalikan ke saya, nggak apa-apa. Tapi saya ingin ngasih tahu teman kalau di real audit untuk prosedur analitis simpulannya bisa menggunakan yang kita highlight ini. Misalnya yang tadi kolom G tadi fluktuasi ya. Jadi berdasarkan pengujian analitis, akun yang mengalami fluktuasi terbesar antara lain adalah piutang lain-lain sebesar 131. Nah, boleh diketikin aja Mbak buat contoh. Di row 25 itu boleh, atau insert satu row juga boleh. Simpulan titik 2 gitu. Berdasarkan prosedur analitis, diketahui bahwa akun yang mengalami fluktuasi terbesar adalah titik-titik gitu aja ya, dan seterusnya. Misalnya tadi saya sebutkan dalam kurung sebutkan 3 akun terbesar gitu juga bisa. Nanti simpulan keduanya juga bisa ditambahkan semacam ini. Berdasarkan prosedur analitis diketahui bahwa akun yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total aset. Ini karena kita bicara soal aset kan ya. Berarti kita sebutkan persediaan itu 26,9. Itu salah Mbak, yang total aset lancar 57 itu enggak ada tuh. H13 di delete. Nah, berarti diganti, cari angka yang gede selain yang 26 mana? Boleh yang 14 itu berarti dua-duanya bisa diambil. Karena kan nilainya serupa ya. Ini kan sebenarnya adalah prosedur analitis tahap penyelesaian teman-teman ya, tahap pelaporan ya. Tapi sebenarnya inilah yang juga baru kita laksanakan di awal. Karena kan di tahap perencanaan si buku ini kan tidak menyediakan banyak ya untuk masalah prosedur analitis, kan teman-teman tidak diminta. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa pada saat perencanaan yang pertama kali kita lakukan tuh ini, mengidentifikasi kontribusi masing-masing akun terhadap total akun. Nanti jadi ARP 2 tadi apa Mbak isinya? Akun apa tadi? Kewajiban dan ekuitas ya. Dan seterusnya kan sama ya. Jadi balik lagi ke ARP 121. Intinya akun-akun yang sifatnya material ini kita identifikasi dan kemudian kita berikan di sini apa saja nilai yang sifatnya signifikan, dan yang di kolom H ini inilah yang kita prioritaskan untuk kita uji petik. Kenapa? Karena dia mempunyai kontribusi yang terbesar. Kalau kolom G gimana? Boleh-boleh aja. Kalau kolom G ini kita juga berikan fokus karena fluktuasinya besar. Naik lagi ke atas Mbak, untuk melihat row judul tadi. Cuman kalau pada saat perencanaan yang kita bandingkan adalah unaudited 2012 dibandingkan dengan audited 2011. Itu kan kalau yang di row kedua, E2 kan tulisannya kan
per audit atau audited 31 Desember kan. Yang kita maksud di sini atau yang tadi saya maksud untuk tahapan perencanaan adalah per audit unaudited 2012 kita bandingkan dengan audited tahun sebelumnya. Jadi itu tahap perencanaan, kalau tahap laporannya seperti ini. Kemudian ada manajemen letternya nggak sama manajemen representation letter? Nggak ada, Pak. Cuman sesuai RPS ini sampai ARP 2.3. Sampai RP 23 ya? Iya. Oke, untuk kelompok lain ada yang membuat manajemen letter dan manajemen representation letter? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ya nggak apa sih. Memang kan yang diatur di situ adalah yang sampai RP 23. Kita break sebentar ya. Azan zuhur di sini. Mungkin 5 sampai 10 menit. Dan saya sekalian izin untuk sholat sebentar ya. Nanti setelah break kita lanjutkan untuk yang presentasi soal UAS, atau kalau nanti teman-teman ada yang mau didiskusikan soal yang tadi boleh. Sekarang di jam saya 12.06, kita kembali 12.15 ya. 9 menit dari sekarang. Terima kasih kelompok 3.
kita lanjut ya. Silakan yang kelompok berikutnya, kelompok berapa yang mau menyajikan soal UAS? Kelompok 10, Pak. 10, Pak. 10. Izin share screen ya, Pak. Ren. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik. Selamat siang Pak Tri dan selamat siang teman-teman semua. Yang Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil pekerjaan kami untuk soal kasus esai yaitu setara kas. Pertama-tama kami mengisi indeks rekonsiliasi C1.1. Langkah pertama yang kami ambil yaitu dengan mencocokkan antara saldo dengan debit kredit, baik itu di buku bank maupun di rekening giro. Selanjutnya kami juga mengidentifikasi transaksi-transaksi, apakah ada transaksi yang beda jumlahnya, atau salah catat, atau belum tercatat. Nah, kami itu di soal dapat diketahui bahwa terdapat transaksi yang berbeda, yaitu untuk di buku Bank Andromeda itu transaksi yang berbeda itu transaksi tanggal 5, transaksi tanggal 7, transaksi 21, transaksi tanggal 28, 29, dan transaksi tanggal 30 itu PT Asa maupun PT Samudra. Selanjutnya, transaksi tersebut itu beda dan tidak sesuai dengan transaksi di catatan rekening giro. Bisa runnya. Nah, transaksi yang berbeda itu tanggal 6, tanggal 20, tanggal 27, 29, dan tanggal 31, baik itu administrasi maupun jasa giro. Yang pertama, Yang pertama, kita lihat transaksi di buku Andromeda itu tanggal 5 kepada PT Bintang. Nah, transaksi ini berkaitan dengan transaksi di rekening koran tanggal 6, yaitu clearing BG 10010. Nah, terdapat perbedaan catatan, yaitu untuk di buku 3,5 juta, sedangkan yang di rekening koran itu 3,5 juta. Nah, mana yang benar? Nah, kelompok kami itu melihat dari saldonya. Karena saldo di rekening koran maupun di rekening buku itu sudah 43,5 juta, maka kami memutuskan untuk tidak ada rekonsiliasi untuk transaksi ini. Kami menganggap bank itu mungkin salah dalam mencatat di debitnya yang 3,5 juta itu. Jadi tidak perlu dikoreksi juga dan saldo siapapun. Untuk yang kedua, di transaksi buku tanggal 7 itu setoran clearing dari PT Mentari. Nah, ternyata belum dicatat atau belum ada catatannya di rekening koran, padahal karena sudah ada nomor bukti, jadi sudah bisa diakui. Jadi ini harus menambah rekening koran sebesar 31.750.000. Selanjutnya, transaksi di tanggal 21, yaitu setoran clearing dari PT Jenggala. Nah, transaksi ini berkaitan dengan transaksi rekening koran tanggal 20 dengan clearing BG 25065. Nah, di catatan buku, Andromeda mencatat 132,5 juta, sedangkan di rekening koran tercatat 120,5 juta. Nah,
mana yang benar? Nah, yang benar itu adalah menurut kami rekening koran, karena dilihat dari tanggal yang masuk terlebih dahulu ke bank itu tanggal 20 dan sudah ditransferkan langsung. Jadi, yang harus kita catat itu sebenarnya 123,5 juta. Nah, kita lihat harus direkonsiliasi dengan mengurang nilai buku sebesar selisihnya, yaitu 9 juta. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 28, yaitu PT Asterik, setoran keliling dari PT Asterik. Nah, transaksi ini kaitan dengan transaksi tanggal 27, yaitu di rekening koran, yaitu clearing BG 23354. Di buku Andromeda tercatat 15.800.000, tapi di rekening koran tercatat 18.500.000. Sama seperti yang tadi bahwa kami menganggap berdasarkan juga uang lebih masuk ke bank terlebih dahulu, maka kami saldo di bank. Rekening koran. Jadi kita harus mencatat atau merekonsiliasi dengan menambah saldo buku sebesar selisihnya yaitu 2,7 juta. Selanjutnya, transaksi di buku tanggal 29 untuk setoran keliling dari PT Bayu. Di info di bawah rekening koran, di soal terdapat informasi bahwa setoran tersebut masih dalam perjalanan. Maka transaksi ini bisa dikategorikan sebagai deposit in transit yang akan direkonsiliasi dengan menambah rekening koran sebesar Rp52.300.000. Selanjutnya, transaksi di buku tanggal 30 itu ada 2 pembayaran utang, baik dari PT Angkasa maupun dari PT Samudra. Kami mengkategorikannya sebagai outstanding check, yang mana perusahaan sudah menganggap dan mencatat pengeluarannya. Namun, bank belum mengakui karena PT Angkasa dan PT Samudra mungkin belum mencairkan cek tersebut. Jadi, keduanya harus dikurangi koran sebesar 65.50 dan 15 juta rupiah. Lalu bisa turun oleh rekening koran atau giro Bank Lestari. Nah, transaksi yang belum diidentifikasi tadi yaitu transaksi tanggal 29 dan transaksi nomor 21. Untuk transaksi tanggal 29 ada transfer in dari PT Dirgantara. Karena uang sudah masuk ke bank, maka kita harus mengakuinya dengan mencatat uang tersebut di buku kita. Jadi rekonsiliasinya akan menambah saldo buku untuk Andromeda sebesar Rp19.250.000. Selanjutnya tanggal 31 itu biaya administrasi tentunya akan dikurangkan ke saldo buku. Dan transaksi tanggal 31 yang jasa giro itu juga akan ditambahkan pada saldo buku Andromeda. Lalu tinggal kita masukkan saja rekening koran 364.265.800 ditambah clearing dari PT Mentari 31.750.000 ditambah deposit in transit PT Bayu 52.300 dikurangi dengan outstanding check dari PT Angkasa dan PT Samudra. Seharusnya 367.565.800. Selanjutnya untuk saldo menurut pembukuan itu 353.050.000 ditambah dengan transfer in PT Dirgantara 19.250.000 lalu ditambah setoran dari PT Asterik 2.700.000 ditambah dengan jasa giro 1.690.800 dikurangi dengan biaya admin 125.000 dan setoran jenggala 9 juta rupiah. Angka 365.800. Dan jadi untuk saldo menurut pembukuan ini hitungan rekonsiliasinya tinggal kita pindahkan ke indeks C1. Bisa pindah.
Nah, di sini tadi yang saldo dari C1.1 langsung kita pindahkan saja. Saldo menurut pembukuan 353.050.000 ditambah transfer in PT Dirgantara, ditambah setoran PT Asterik, ditambah jasa giro, dikurangi biaya admin, dan dikurangi setoran Jenggala. Jadi untuk saldo beraudit 367.565.800. Untuk pengisian indeks selanjutnya akan dijelaskan oleh Rania. Oke, terima kasih Berta. Selanjutnya ada indeks C. Saya akan menjelaskan dari note-nya dulu. Jadi, atas rekonsiliasi yang tadi, untuk catatan pemeriksaan indeks C ini, kami menemukan bahwa PT Andromeda Berdikari belum melakukan rekonsiliasi bank untuk bulan Desember tahun 2016. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku bank dengan rekening koran, maka ada koreksi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk koreksi error lebih catat setoran PT Jenggala. Kami menjurnal piutang pada kas di Bank Lestari sebesar 9 juta, lalu ada koreksi error kurang catat setoran PT Asterik, yaitu jurnalnya kas di Bank Lestari pada piutang sebesar 2.700.000. Lalu ada koreksi transfer in pada PT Dirgantara yang belum dicatat. Kami menjurnalnya kas di Bank Lestari pada piutang sebesar 19.250.000. Lalu koreksi atas beban administrasi bulan Desember yang belum dicatat, yaitu beban administrasi pada kas di Bank Lestari sebesar 125.000. Dan yang terakhir adalah koreksi atas jasa giro bulan Desember yang belum dicatat, yaitu jurnalnya kas di Bank Lestari pada pendapatan bunga sebesar 1.690.800. Selain itu, kami juga menemukan bahwa Bank Lestari telah salah dalam mencatat beberapa transaksi seperti yang dijelaskan Berta tadi. Itu yang pertama, untuk pelunasan PT Bintang, kalau di buku ini kan dicatatnya 43.500.000, sedangkan di rekening koran di sini dicatatnya 3.500.000. Namun untuk pengurangan saldo ini sudah benar. Jadi kami menganggapnya itu salah catat. Dan yang kedua, setoran clearing dari PT Mentari yang sudah dicatat oleh buku dan sudah diberi bukti, namun pihak bank belum mencatat sebesar 31.750.000. Nah, dari jurnal ini disesuaikan dengan indeks yang ini. Jadi untuk perkelayan Bank Lestari itu awalnya adalah 353.050.000 dengan penyesuaian di sisi debit ada 23.640.800 dan di sisi kreditnya ada 9.125.000. Sehingga didapat di Bank Lestari itu per auditnya 367.565.800. Sehingga kami mengambil kesimpulan, menurut kelompok kami, saldo kas di PT Andromeda Berdikari telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizly Martin. Baik, ini jurnal yang dicatat oleh PT Andromeda. Jurnal awal yang dicatat, usulan jurnal koreksi ini hanya mencatat koreksi-koreksi yang ada di PT Andromeda saja. Jadi yang pertama itu ada jurnal kas di Bank Lestari pada piutang. Itu untuk mencatat transaksi yang setoran clearing dari PT Jenggala. Jurnal yang seharusnya dicatat yaitu kas di Bank Lestari pada piutang sebesar 123.500.000. Maka dari itu usulan jurnal koreksi yang kami usulkan itu piutang pada kas di Bank Lestari pada seharga 9 juta. Yang kedua itu ada jurnal awal yang dicatat PT Andromeda kas di Bank Lestari pada piutang sebesar 15.800.000.
Jurnal yang seharusnya itu Kasdi Bank Lestari pada piutang sebesar 2.700.000. Itu untuk mencatat kurang catat setoran PT Asterix yang nomor 3 itu untuk mencatat koreksi transfer in PT Dirgantara. PT Andromeda belum mencatat jurnal transfer in. Jadi jurnal yang seharusnya itu Kasdi Bank Lestari pada piutang sebesar 19.250.000. Maka dari itu usulan jurnal koreksinya Kasdi Bank Lestari pada piutang 19.250.000. Yang nomor 4 itu untuk mengkoreksi beban administrasi bulan Desember yang belum dicatat. Jadi jurnal yang seharusnya dan jurnal koreksinya yaitu beban administrasi pada Kasdi Bank Lestari sebesar 125.000. Yang terakhir ini untuk mencatat koreksi atas pendapatan bunga bulan Desember yang belum dicatat. Jurnal seharusnya dan usulan jurnal koreksinya yaitu Kasdi Bank Lestari pada pendapatan bunga sebesar 1.690.800. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih teman-teman kelompok 10 tadi ya. Iya, Pak. Ya, sebelum saya berkomentar, saya ada satu komentar sih. Ada yang mau menceritakan hasilnya atau menjelaskan apa perbedaan pekerjaannya dibandingkan yang disajikan teman-teman penyaji? Izin, Pak. Silahkan. Yang jadi setoran dari Mentari. Sania ini ya? Iya. Ya, gimana Sania? Boleh lihat nggak, Ber? Yang C11 sama C1. Kan yang punya PT Mentari nih, dia bill gironya 3150 kan. Ya. Di tanggal 7, tapi nggak ada di buku koran, rekening koran. Nah, tapi padahal asumsi kita bank itu selalu benar. Yang mungkin salah itu punya buku bank. Tapi dia bukan deposit in transit, karena kalau dia deposit in transit, ada catatan di bawah. Kayak yang punyanya si PT Bayu. Nah, aku mikirnya dia NFC gitu, Pak. Jadi kayak cek kosong. NSF ya? Iya. Ya, ada komentar yang lain? Atau kelompok 10 mau berargumen dulu kenapa clearing PT Mentari ditaruh di menambah rekening koran? Karena menurut kelompok kami itu, Pak, karena sudah diberi bukti, nomor bukti itu. Jadi asumsinya bahwa kalau sudah diberi bukti, sudah benar gitu, Pak. Buktinya berupa biliet giro itu ya? Iya. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, betul. Yang saya ingin diskusikan memang satu item ini. Ada lagi pendapat yang lain? Kalau yang saya kerjakan atau yang dulu digunakan, ini kan soal UAS ya teman-teman ya. Dulu ada kunci standar dari yang sudah disepakati di dosen koordinator. Ini memang seperti argumentasinya dari Sania tadi. Jadi BG atau biasanya BG ini juga ada bukti yang disebut dengan nomor cek, itu tidak serta-merta dokumennya atau uangnya ada. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya Leonardo DiCaprio ya, Catch Me If You Can, di situ ada beberapa proses orang mencairkan cek gitu ya, mencairkan cek ke perusahaan, ke bank berdasarkan akun yang dia miliki baik dari akun perusahaan maupun akun pribadi. Nah, BG ini betul kalau argumentasinya kelompok penyaji memang ini salah satu bukti, tapi tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa uangnya itu tersedia. Jadi kalau dengan posisi ini posisinya ada di pindah ke sisi kanan nanti, atau bisa tolong disajikan langsung di situ ya. Teman-teman penyaji yang clearing PT Mentari itu pindah ke G12. Dan keterangannya menjadi not sufficient fund.
nanti saya jelaskan argumentasinya gimana. Di 12, di situ not sufficient fund, keterangan di clearing PT Mentari-nya. NSF, ya. Jumlahnya dicek dulu. Itu sudah benar, berarti NSF-nya negatif ya. Oke, udah balance juga ya. Jadi angka atau tulisan buku bank setoran clearing dari PT Mentari ini merupakan satu klaim, kalau kita sebut dalam praktek realnya ini adalah klaim dari si PT Mentari bahwa ini loh saya sudah pakai setoran clearing, pakai bikin nomor sekian gitu. Tapi ternyata pada prakteknya di bank itu nggak ada, makanya yang turun ke bawah minta tolong di buku bank itu, di slide itu diturunkan ke bawah. Kan bank biasanya kasih notes tuh kalau memang dia mau ada koreksi, dan asumsinya memang seperti yang disampaikan saya tadi, relatif kita nih bank tidak selalu benar, betul, tapi biasanya kalau untuk pencatatan kita relatif menggunakan data bank sebagai data primer dengan asumsi memang tidak ada satu kecurangan atau ada satu kolusi yang istilahnya berdampak kepada fraud. Kita bisa mengandalkan pihak ketiga yang independen. Itu konsep dasar yang digunakan. Di situ ada keterangan Bank Lestari pada informasi bahwa setoran dari PT Bayi itu deposit in transit. Kalau memang dia statusnya sama, yang tadi harusnya dari PT Mentari tadi juga akan disajikan yang sama kalau statusnya sedang deposit in transit. Maka di soal ini sengaja keterangan itu dihilangkan sehingga posisi dari deposit dari kiriman PT Mentari ini menjadi NSF. Begitu penjelasannya. Yang lain sudah bagus dan disajikan sangat lengkap, berarti nanti berdampak pada jurnalnya ya, jurnal koreksinya ya. Kalau yang lain dari kelompok 10 sudah sangat lengkap. Jadi teman-teman. Kartika ya. Kayaknya harus semuanya setahu saya. Iya, karena kalau begitu kan biasanya gini, kayak teman-teman misalnya pernah ada yang punya cek belum atau melihat bonggol cek belum? Kalau teman-teman belum bisa googling bonggol cek atau lembaran cek. Jadi kita kayak bawa, saya mau nyeritain Wesel malah lebih apa namanya, so yesterday lagi ya, lebih jadul lagi. Teman-teman bayangin punya kertas yang itu adalah billet atau semacam surat berharga, boleh berupa cek atau apapun, bawa ke bank. Nah, cek itu kan mau diambil sama bank. Jadi kalau misalnya dia pencairannya semestinya sekaligus gitu. Saya sendiri kalau proses real billiat giro mencairkan ke bank mah nggak pernah. Tapi dari proses bisnis yang saya pahami Kartika, ketika misalnya tadi Kartika megang cek atau BG sebesar 40 juta, terus itu kan mau diambil sama bank. Sebagai bukti nanti kita dikasih gantinya adalah uang sebesar 40 juta atau uang itu akan ditransfer sesuai dengan apa yang tertulis di cek itu atau apa yang di request oleh pemegang cek. Nah, kalau misalnya cuma ada 20 juta, agak sulit kita mencairkan bertahap kalau bunyi ceknya 40 juta di satu lembar. Kecuali kalau ceknya kebagi dua atau billetnya kebagi dua, 20 juta dan 20 juta. Kita kasih dulu yang pertama, kita cairkan, pas kita mau ngasih yang kedua nggak ada lagi dananya. Nah, ini masih mungkin kita pecah pencairannya. Tapi kalau tertulisnya hanya satu nominal 40 juta dan hanya satu lembar, kita ngasih ke bank cuma ada 20 juta, ini asumsi ya. Bank nyairin gitu. Terus nanti untuk nyairin yang 20 juta sisanya gimana? Kita nggak bisa kan gitu. Padahal di cek itu kan setahu saya nggak boleh ada coretan yang sangat, atau bahkan nggak ada coretan sama sekali. Saya lupa untuk tata kelolanya cek itu, seingat saya nggak boleh ada coretan. Jadi angka yang tersis itulah yang betul-betul digunakan untuk pembayaran. Maka kalau biasanya kan di bank itu kata-katanya dikunci dua ya, rupiah secara nominal dan angka atau terbilang. Kenapa? Kalau misalnya
kita megang cek senilai 10 juta rupiah. Ada angkanya kita sudah tuliskan 10.000.000, terus mau kita tambahin dari 10 juta rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Mungkin 00 belakangnya bisa kita tambahin, tapi kata-kata terbilangnya yang 10 juta itu kan sudah tertuliskan. Itu nggak akan bisa atau sulit untuk kita rubah. Dan kalau misalnya nanti dicoret apalagi di tip X, itu akan menimbulkan satu kewaspadaan bank bahwa ini memang ceknya tidak valid. Begitu Kartika yang bisa saya jawab. Jadi mungkin nanti saya minta waktu juga untuk cek, tapi setahu saya, sepengetahuan saya, ya yang tertulis di nominal itukah yang bisa dicarikan. Jadi sifatnya memang take it or leave it gitu aja. Kalau misalnya bisa ya full, kalau nggak bisa sama sekali. Iya, jadi karena tadi asumsi yang kita gunakan adalah kita menggunakan rekening koran sebagai satu, kembali ke teori bukti audit ya. Bukti audit dari pihak ketiga yang independen, kita anggap sebagai bukti audit yang paling bisa kita percaya. Maka dari buku bank dan rekening koran, yang kita koreksi adalah buku banknya. Kecuali itu tadi ya, yang contoh yang di layar ini kan, sebenarnya kita ngoreksi di rekening koran, tapi kan yang kita koreksi ini kan lebih ke memang statement yang secara real sudah disampaikan oleh oleh bank gitu. Kayak deposit in transit, bank ada declare. Kemudian kalau outstanding check ya teman-teman sudah tahu kan bahwa itu secara saldo kita jelas masih ada itu angka 368 dan 353. Jadi di bank juga tidak mungkin atau kemungkinan kecil sangat tertolak, kecuali kalau di posisi buku bank kita saldonya katakan 10 juta, kita ngeluarin pembayaran utang kepada PT Angkasa yang baris kedua ke bawah itu yang BG 30022 dan BG 30023. Asumsikan angka yang dikeluarkan sama 65 sama 15. Sementara saldo yang paling kanan itu 10 juta bagi klien kita itu juga akan menjadi NSF. Ada lagi? Kartika sudah clear? Sama. Kalau tidak ada, boleh diakhiri slide presentationnya, teman-teman kelompok 10. Terima kasih banyak. Oke. Tinggal 15 menit ya. 15 menit yang tersisa ini saya minta bantuan teman-teman nanti sebelum saya tutup, tolong mengisi form evaluasi. Sebentar ya, saya kopikan di chat.